semuanya, perkenalkan nama saya Rifat Karim Kudumpis. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil Prodi Konstruksi Bangunan Gedung. Dan saat ini saya menduduki semester 4. Oke, saya akan presentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Wirausaha dari mata kuliah Entrepreneurship. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Kewirausahaan dan wirausaha. Istilah kewirausahaan pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh ekonom Prancis Ricard Cantillon. Menurutnya, entrepreneur adalah agent who buys means of production at certain prices in order to combine them. Konsep wirausaha secara lengkap dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, yaitu sebagai orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengelola bahan baku baru. Definisi kewirausahaan. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Impres Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Next. Mengembangkan sikap wirausaha. Yang pertama, temukan tujuan hidup dan impian. Keberhasilan dan kesuksesan menjadi wirausaha selalu berawal dari impian. Orang yang berhasil mewujudkan impiannya adalah orang yang dapat menyelaraskan antara impian dan tindakan. Kedua, fokus dan kembangkan disiplin diri. Keberhasilan usaha retail seringkali bergantung pada strategi manajemen stok, lokasi toko, pelayanan pelanggan, dan promosi produk. Dan yang terakhir, belajar, berubah, dan berkembang. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, tidak ada hal yang lebih penting dari kemauan dan kemampuan kita untuk terus-menerus belajar dan berkembang atau membangun kreativitas dari apa yang kita pelajari setiap saat. Next. Bentuk-bentuk wirausaha. Ada terdapat 2 poin. Yang pertama, bentuk badan usaha dilihat dari segi pengelolaannya. Dalamnya ada badan usaha industri, adalah badan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Yang kedua, ada badan usaha perniagaan, adalah badan usaha pengelolaan usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali. Yang ketiga, badan usaha gradasi. Adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dalam usaha tanah. Yang keempat, ada badan usaha ekstraktif. Adalah badan usaha yang mengelola penggalian, mengambil, serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah ada sebelumnya atau tersedia sebelumnya. Dan yang terakhir, badan usaha jasa, yaitu badan usaha yang mengelola badan usaha yang aktivitasnya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Yang kedua, badan usaha dilihat dari legitimitas hukum. Di dalamnya ada badan usaha perseorangan. Nah, badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang sendiri yang memimpin pemiliknya serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua, persekutuan firma
adalah badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dan yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV adalah suatu perkumpulan di mana satu atau lebih anggotanya mengikat diri pada atau untuk menyerahkan modalnya ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih beberapa anggota lainnya dengan nama bersama dan mereka lah pemiliknya. Dan yang terakhir, perseroan terbatas atau PT adalah suatu perseroan yang memperoleh modalnya dengan mengeluarkan sero-sero atau saham, di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diberikan. Next, jenis-jenis wirausaha. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu usaha retail. Retail sendiri merupakan jenis usaha yang berfokus pada penjualan barang atau layanan secara langsung kepada konsumen akhir. Contohnya seperti Alfamart, Indomaret yang ada di Indonesia, Hypermart, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisnis startup, yakni jenis usaha yang baru didirikan dan biasanya fokus pada pengembangan produk atau layanan yang inovatif dengan potensi pertumbuhan yang cepat, seperti kalau di Indonesia Lazada, terus Shopee, JNT Express, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, industri kreatif. Industri kreatif yakni sektor bisnis yang berfokus pada penciptaan, pengembangan, dan eksploitasi kreativitas dan bakat individu atau kelompok. Contohnya ada bisnis catering rumahan, jasa desain grafis, bisnis minuman dan makanan kekinian, dan kerja tangan, dan masih banyak lagi. Next, peran wirausaha. Peran wirausaha sebagai penemu atau inovator. Wirausaha dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Dan sebagai perencana atau planner, wirausaha berperan dalam merancang perencanaan perusahaan, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, dan organisasi perusahaan. Lanjut. Peran wirausaha. Terdapat 2 poin. Yang pertama, peran entrepreneurship. Peran entrepreneurship berupa kontribusi dalam transformasi masyarakat dengan pendapatan rendah ke pendapatan yang lebih tinggi, dan dari masyarakat berbasis sektor primer ke dalam masyarakat berbasis sektor jasa dan teknologi. Kedua, dampak positif. Peran entrepreneur di negara berkembang seperti di Indonesia banyak membawa dampak positif. Peran entrepreneurship berupa kontribusi dalam transformasi masyarakat dengan pendapatan rendah ke pendapatan yang lebih tinggi dan dari masyarakat berbasis sektor primer ke dalam masyarakat yang berbasis sektor jasa dan teknologi. Jadi sama nih dengan peran yang pertama, yaitu peran entrepreneurship. Lanjut. Oke, jadi kesimpulannya, inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Kewirausahaan juga dapat menjadi jembatan dalam meraih kesuksesan, asal seorang wirausahawan mempelajari dan mengetahui aspek-aspek yang dapat mendukung keberhasilan itu sendiri, seperti mengembangkan sikap wirausaha, mengenal bentuk-bentuk kewirausahaan, jenis-jenis wirausaha, dan peran wirausaha. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai langkah awal yang perlu diperhatikan sebelum menjadi wirausahawan. Oke, itulah tadi presentasi singkat saya mengenai konsep dasar kewirausahaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.